Oke teman-teman, kali ini saya mendapatkan servisan kipas angin Maspion ya. Ini katanya tidak hidup, jadi alias mati total. Kita lihat nanti kerusakannya di bagian apa ya. Kita tes dulu apakah benar ini dia mati total atau bukan ya. Kita ambil stop kontak seperti ini. Ini ya, kita tes dulu bahwa ini benar-benar ada nyalanya. Berarti kan ya tes saya hidup ya. Oke, kita coba colokan. Oh, jadi dia matinya itu kayak gerak sedikit tapi nggak mau berputar. Jadi nggak benar-benar mati total full ya. Ini kita cek kerusakannya ada di bagian mana ya. Kita coba dulu. Kemudian ini kita singkirkan biar enak kita bongkarnya ya. Oke, proses bongkarnya kita bongkar tutupnya dulu. Ini tinggal diginikan aja, ini udah lepas. Di bagian tertentu dia ada yang menggunakan baut plus ya. Ini langsung dicopot aja. Kemudian bagian ini kita putar ke arah jarum jam seperti ini ya. Oke, dan ini kita tinggal tarik aja. Ini agak berat seperti ini. Untuk yang ini ke arah berlawanan arah jarum jam seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini ada obeng plus, kita buka. Oke, seperti ini. Kita singkirkan ya. Kemudian untuk bagian ini bagian untuk gerak kanan kiri itu loh teman-teman. Nah ini kita tarik aja seperti ini ya. Kemudian di belakang sini dia ada obeng plus juga, ini kita lepas. Oke, seperti ini ya. Ini dalamannya seperti ini. Ini mesinnya, mesin kipas angin Maspion. Oke. Nah, sebelum untuk melakukan pengetesan komponen ini, saya ingin menunjukkan skematik diagram pada teman-teman, sehingga teman-teman nanti bisa memahami apa yang saya lakukan untuk mengetahui kondisi kipas Maspion ini rusak atau enggak. Perhatikan di sini. Saya arahkan dulu ya. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan pengetesan untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada mesin kipas angin Maspion ini, saya ingin menunjukkan pada teman-teman sebuah skematik diagram. Jadi skematik diagram kipas angin itu cuma seperti ini. Agak nanti diperhatikan benar ya. Dia terdiri dari 3 kumparan. Ini kumparan L1, ini speed 1, kumparan L2, ini speed 2, kumparan L3. Ini switch ini tuh yang ini loh. Nah, teman-teman ya. Kemudian dia ada namanya kapasitor di sini. Ini kapasitor. Fungsinya adalah untuk mensuplai daya saat start awal. Jadi supaya dia bisa berputar. Ini komponen ini tuh yang ini. Nih. Ini yang namanya kapasitor. Kemudian ini thermofuse. Nah, untuk thermofuse dia letaknya di dalam sini. Dia biasanya menyatu dengan kumparan ini. Gitu. Sedangkan ini adalah colokan ke listrik PLN. Colokan ini. Oke. Jadi cara kerjanya ketika ini dicolokkan ke arus PLN, dia arus listrik akan mengalir ke sini. Tinggal kita pilih speed yang mana, speed 1, speed 2 atau speed 3. Nah, dia akan mengalir ke sini melewati kumparan-kumparan ini. Nah, supaya dia mampu berputar awalnya, dia dibantu oleh suplai kapasitor ini. Ini adalah kapasitor non polar atau tanpa terminal. Jadi arusnya selain ke sini, dia juga ke sini.
Nah, arus yang ditampung sini akan dialirkan ke sini lagi untuk membantu ini membuat medan magnet yang kuat sehingga motor kuat berputar untuk awalnya. Jadi kan biasanya kalau awalnya itu kan butuh arus yang sangat besar. Nah, ini dibantu oleh suplai kapasitor. Nah, kalau dia nggak mau berputar atau berputar pelan, itu biasanya ininya kapasitornya bocor, short, atau udah melar, jadi sudah nggak sesuai, atau kumparannya yang ini yang emang sudah lemah. Nah, bagaimana cara pengecekannya? Ikuti atau simak videonya sampai habis ya. Oke, untuk pengecekan pertama, ini kita lepas bagian kapasitor. Nah, ini ada kayak gini, ini biasanya kipas angin ini sudah pernah diservis. Kalau kipas angin belum pernah diservis, dia kabel kapasitornya dia masuk ke dalam jadi belum ada potongan. Ini kita coba ya. Ini salah satu ciri bahwa kipas angin ini sudah pernah diservis ya. Jadi kabelnya ada sambungan antara kapasitornya. Nah, ini kita lepas saja. Tujuannya untuk pengecekan. Oke. Seperti ini ya. Ini dia kapasitornya udah terputus antara dengan kumparan. Berarti kumparan ini sama kapasitornya sudah terputus ya. Oke, pertama-tama kita cek dulu bagian kumparannya. Oke ya, kumparannya ya. Alatnya kita gunakan multimeter digital. Oke, kita posisikan ke posisi mode dioda. Ini kabel probe merah ke sini ya, dan probe hitam ke sini. Kita nyalakan. Oke. Kita tes dulu ya. Ini posisi terhubung. Oke, bentar biar teman-teman kelihatan ya. Perhatikan. Ketika posisi terhubung, perhatikan lampu akan nyala. Di sini menunjukkan nilai hambatannya 004 ya. Oke. Kita cek ya. Ini pengecekan kumparan. Oke, lihat, perhatikan, agak gelap. Nilai hambatannya 455 ya. Nah, ini kita asumsikan bahwa kumparan ini tidak ada yang putus. Di kumparan ini tidak ada yang putus. Kemudian kita cek kebocorannya dengan bodi. Karena kalau dia bocor, dia juga nggak akan berputar. Caranya seperti ini. Kita cek ke sini. Perhatikan. Angkanya tetap 1 atau tidak menunjukkan nilai, ya kan? Ini berarti kemudian yang satunya ini kita cek kebocorannya. Ini dia tetap menunjukkan nilai 1. Ini berarti ini tidak bocor. Kita asumsikan bahwa tidak ada masalah dengan kumparannya atau lilitannya. Tidak ada masalah dengan lilitannya ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita cek jalur thermofuse. Jalur thermofuse ini apakah dia putus atau enggak ya? Caranya seperti ini. Ini yang colokan ke PLN tadi ya. Seperti ini ya. Kita hubungkan ke sini. Ya, perhatikan. Tetap di mode dioda. Kita taruh ke sini. Oke, perhatikan. Lampu nyala ya. Ini agak kurang ini. Oke, nilainya berarti 0,04. Perhatikan di multi digital saya ya. Berarti ini menandakan bahwa jalur thermofuse ini aman, tidak putus. Oke ya. Jalur thermofuse ini aman, tidak putus ya. Kemudian yang satunya, yang bagian ini. Nah, untuk pengecekan yang ini, kabel yang ini adalah untuk mengecek jalur ini. Jalur kabel ke sini. Ini ada atau ke sini. Ini ada yang putus atau enggak. Karena nanti hubungannya ke kapasitor. Oke. Caranya
Bentar, misalkan kita terserah kita tekan posisi speed berapa, nggak masalah, satu atau satu aja, udah gitu aja. Multimeter perhatikan nyala ini sama nilai hambatannya ya. Kemudian kita colokan ke yang satunya ke sini, kabel yang satunya, kemudian yang satunya ke sini. Oke, perhatikan ini agak gelap sih emang. Perhatikan di multi digital saya menunjukkan angka 142 143 hambatannya ya, nilai hambatannya ya. Ini berarti jalur ini di sini ini enggak ada masalah atau tidak putus ya. Oke, berarti rangkaian lilitan ini fuse dan jalur ke PLN aman, tidak ada yang putus. Sekarang kita beralih ke pengecekan kapasitornya. Untuk kapasitornya ini saya balik dulu pengecekannya. Oke, ini ya untuk pengecekan kapasitor yang ini. Untuk pengecekan kapasitor ini ada 3 macam, yaitu pengecekan tentang kebocoran arus, terus pengecekan short kapasitor itu sendiri, kemudian pengecekan nilai kapasitannya. Oke, pertama-tama kita cek shortnya ya, atau kebocoran arusnya bisa. Kita gunakan multimeter, posisi tetap posisi mode dioda. Nyala ya. Berarti kan nyala ya, ini berarti terhubung. Kita cek. Ini. Kita hubungkan, karena ini kapasitornya non polar, jadi bolak-balik nggak masalah. Oke. Jadi multimeternya dia tidak menunjukkan nilai atau terlihat angka 1 aja atau overload. Angka 1 di situ berarti menunjukkan overload ya. Jadi tidak terhubung. Ini berarti kapasitor ini tidak short atau tidak bocor. Nah, untuk mengetahui kapasitor ini kondisi oke apa enggak, ini kita menggunakan alat ukur, tapi kita posisinya ini kita ubah. Kita matikan dulu. Kita ubah ke posisi farad. Oke, seperti ini ya. Nah, ini nilainya, perhatikan di sini, ini ada tulisannya 1,5 mikrofarad. Berarti multimeter digital ini kita posisikan ke angka yang mendekati dengan 1,5 mikrofarad. Ini kita posisikan ke 2 mikrofarad ya. Ini posisi perut merah, ini kita pindah ke sini. Ini adalah pengukuran untuk kapasitan atau muatan dari kapasitor. Baru kemudian kita nyalakan. Oke ya, kita lihat ya nilainya. Karena ini non polar, jadi bolak-balik nggak masalah. Oke, perhatikan di multimeter digital dia menunjukkan angka 1,843 mikrofarad. Di sini 1,5 mikrofarad plus minus 5%. Jadi kondisi kapasitor ini dia oke. Nah, kalau kapasitor ini kondisinya tidak oke, dia bisanya nilai kapasitannya berkurang atau kurang dari 1,5 mikrofarad. Kadang hanya berapa nanofarad. Itu berarti kapasitornya fake, dia rusak. Nah, ini berhubung tadi nilainya 1,8 mikrofarad, ini kita pastikan bahwa kapasitor ini kondisinya oke. Tapi kenapa dengan kapasitor 1,5 mikrofarad dan kondisi lilitan yang tidak ada masalah tadi, tidak ada kebocoran dan tidak ada yang putus, kenapa putaran yang lemah? Yang pertama, kipas angin ini sudah pernah diservis, ya kan? Nilai standar dari kapasitor ini yang aslinya ini kita tidak tahu apakah benar dia nilainya 1,5 mikrofarad atau lebih. Nah, nilai kapasitor di pasaran itu nilainya 1,2 mikrofarad sampai 2,5 mikrofarad. Bisa jadi nilai kapasitor aslinya itu bisa jadi 2,5 mikrofarad ya. Nah,
ketika kapasitor aslinya itu 2,5 mikrofarad kemudian diganti yang lebih rendah, kalau kekuatan kumparan ini bisa menghasilkan medan magnet yang kuat, dia tetap bisa berputar. Tapi kalau yang ini lemah, ditambah ini kapasitornya berkurang atau dipasang yang nilainya lebih rendah, dia akan tetap putarnya pelan. Oke ya. Nah, ini kapasitornya kondisinya oke. Cuma kenapa dia berputar pelan? Nanti kita akan coba kita tambahkan kapasitor secara paralel. Apakah dia mampu berputar apa enggak? Kita lihat ya. Oke, ini kita singkirkan dulu supaya nggak mengganggu, kita matikan ya. Nah, ini kebetulan saya punya stok nilai kapasitor yang nilainya 1,2 mikrofarad. Nah, ini akan kita coba paralel. Intinya untuk menambah nilai kapasitor dari ini. Jadi 1,5 mikrofarad ditambah 1,2 mikrofarad itu nilainya 2,7 mikrofarad. Jadi sekitar nilai kapasitor yang lebih tinggi ya, 2,5 mikrofarad ya. Kita coba, kita pasang secara paralel ya. Ini bentar. Oke, perhatikan ya. Posisinya seperti ini. Ini hanya untuk pengetesan sementara saja, untuk merapikannya nanti kita belakangan ya posisinya. Jadi ini sama ini dipasang paralel. Jadi nilai kapasitasnya dia akan bertambah. Oke. Kemudian kita akan tes apakah dia mampu berputar apa enggak. Ini skemanya sudah paham ya, jadi kita singkirkan dulu. Nah, ini kita ngetesnya tanpa ban atau belum posisi terakit ya, supaya teman-teman nanti bisa melihat apakah dia mampu berputar apa enggak. Ini saya kasih penanda atau kertas ya, jadi supaya teman-teman, jadi aku ngetesnya juga nggak perlu merakit dulu, hanya bermodal ini ya. Jadi nanti untuk perakitannya mudah saja. Bentar, kita amankan dulu, kondisi aman karena ini menggunakan listrik PLN ya. Berarti kan ini nyala ya. Oke, tes pencahayaan nyala, merah ya. Kita tekan dulu. Terusin aja, ini aja biar enak. Kita coba ke posisi 1. Oke, berputar ya. Oke, berarti tadi kemungkinannya emang kapasitor yang dipasang itu tidak sesuai dari spesifikasinya. Oke, udah nyala, speed 2, nyala, ketiga, oke, dia agak ini, agak londot tombolnya, agak perlu ditekan. Oke, ini berarti nilainya kapasitornya udah tidak sesuai. Jadi nanti kita bisa pasang nilai kapasitor yang lebih tinggi dari yang tadi. Kita bisa pasang 2,5 atau 3 mikrofarad kalau ada. Kalau nggak ada, kita pasang jumper atau paralel kapasitornya. Oke, untuk perakitannya tidak usah saya sertakan karena nanti videonya terlalu panjang. Oke, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di service berikutnya. Dadah.